Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita dalam program acara Sering Sharing. Sharing ringan biar gak ada yang keberatan. Alhamdulillah siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat amat luar biasa. Beliau adalah seorang akademisi dan juga praktisi dakwah. Siapa lagi kalau bukan Dr. Kiai Haji Ahmad Syukron MA. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat luar biasa. Ini momen langka yang sebenarnya beliau ini jarang sekali mau untuk mengisi acara podcast, tapi hari ini sangat istimewa karena beliau bersedia. Masya Allah, jazakallah. Masya Allah, amin, sama-sama. Ini sembari kita berbicara mengenai Maulid Nabi yang kemarin sudah kita sama-sama peringati, baik itu banyak orang yang pro dan kontra tentang Maulid ini. Ada yang bilang bid'ah dan sebagainya. Terlepas dari hal itu, sebenarnya itu merupakan bahagian daripada cara kita berekspresi untuk mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan dalam salah satu hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, ini sepertinya harus kita ulik nih, dokter. Kenapa harus akhlak yang disempurnakan? Baik, sebelumnya saya coba ingin mengupas sedikit tentang maulidnya ya. Karena memang ini menjadi kontroversi dari berbagai pihak ya, terutama kalangan agama yang berbeda dan beragam pendapatnya ya. Tapi saya coba untuk garis bawahi bahwa kita bisa melihat itu tidak harus melulu secara formal atau juga secara rigid dan kaku yang nanti kita ada terbentur sendiri. Nah, kita bisa melihat dari peringatan Maulid itu secara substansial atau substansinya apa sih Maulid itu gitu kan. Nah, itu yang harus kita tanamkan secara mendalam di dalam diri dan juga kaum muslimin gitu. Jadi jangan lihat formalitasnya, oh Maulid itu tidak ada pada zaman Nabi. Oke, mungkin. Tetapi substansinya yang kita lihat adalah bahwa ternyata peringatan Maulid ini adalah upaya kita untuk internalisasi karakter mulia dari Rasulullah SAW. Itu yang coba kita untuk sampaikan, untuk berikan atau adakan literasi kepada masyarakat dan kaum muslimin. Seperti itu. Nah, jadi bagaimana nanti kita menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran dan seterusnya. Salah satu medianya adalah atau eventnya adalah pada upacara atau peringatan Maulid Nabi ini. Masya Allah. Itu yang harus diberikan ke pemahaman ke banyak orang. Agar mereka oh ya ternyata Maulid itu tidak ada salahnya loh, nggak ada negatifnya gitu ya. Jadi jangan hanya memikirkan tadi secara formalitas yang mungkin kita tidak menemukan secara tersurat atau secara bukti dalil nyata, itu memang tidak ada. Baik itu ya. Kemudian mengapa gitu ya? Betul. Tadi harus akhlak yang disempurnakan. Gitu apakah kan? kita ini sebagai manusia kurang berakhlak? Nah, gitu. Bahkan apakah akhlak kita terhadap manusia yang kurang ataukah akhlak kita terhadap Allah atau bahkan akhlak keduanya? Oke. Tapi kita mundur ke belakang terlebih dahulu ya. Baik. Di mana Islam sendiri pada saat itu belum muncul gitu ya. Dan Rasulullah SAW diutus kepada umat manusia ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan yang mulia, yaitu liutammima makarimal akhlak. Nah, sejarah kita lihat atau kita telusuri, kita akan menemukan deskripsi gambaran bahwa pada masa itu ya di mana Rasulullah lahir, yaitu pada kaum bangsa Arab, sebetulnya bangsa Arab ini sudah memiliki kemajuan yang cukup atau yang luar biasa gitu ya dalam berbagai aspek, misalnya dalam berbagai ilmu ya, dalam berbagai aspek ya. Salah satunya yang kita bisa katakan bagus itu adalah dalam bidang sastra, di mana sastra Arab itu sangat-sangat terkenal ya, termasuk di zaman jahiliyahnya, yaitu kalau kita pelajari sastra atau sastrawan zaman jahiliyah itu banyak sekali yang sangat luar biasa ya. Nah, kemudian dari aspek ekonomi
ya perdagangan. Arab itu jangan diragukan lagi, mereka adalah saudagar-saudagar kaya gitu kan. Nah kemudian dalam hal kepemimpinan, dalam hal apa, kayak misalnya katakanlah strategi perang, itu luar biasa. Ya Arab tuh hebat. Bahkan ketangguhannya dalam memanah, ketangguhannya dalam berkuda gitu ya. Itu juga gambaran betapa majunya bangsa Arab pada saat itu. Tetapi ada titik lemahnya yang di situ justru Allah turunkan seorang utusan ya yang mulia yaitu Nabi Muhammad adalah pada apa karakter dan watak dari bangsa Arab sendiri yang justru itulah yang menyebabkan mengapa mereka digelari dengan jahiliyah, yaitu akhlak, moral dan akhlak. Itu yang membuat mengapa Allah turunkan Nabi Muhammad di kalangan bangsa Arab. Bukan tanpa strategi, bukan tanpa sebab, tapi itu memang sudah Allah tetapkan di situ, ya, menjadi ketetapan Allah. Seperti itu. Nah, itu yang perlu kita catat ya, bahwa ternyata kenapa di bangsa Arab, nah, dan kenapa harus akhlak yang mulia gitu ya. Yang menjadi visi dan misi Rasulullah yaitu tadi adalah bahwa kehadiran Nabi Muhammad adalah untuk menyelamatkan umat manusia terutama di bidang akhlak. Masya Allah, terjawab sudah ternyata, Masya Allah. Bahkan jika kita telusuri track record beliau sebelum masa kenabian ataupun kerasulan beliau, kan beliau sudah bergelar Al-Amin. Al-Amin. Ini kan sangat luar biasa. Iya. Bahkan orang-orang nggak pernah menyangka kalau beliau akan menjadi seorang nabi dan rasul. Iya. Dari Al-Amin ini kan beliau sudah menunjukkan karakteristik umat Islam yang sesungguhnya, bahwa Al-Amin dapat dipercaya. Berarti yang dinilai sama masyarakat waktu itu adalah integriti. Lalu bagaimana sekarang ini untuk menjaga integritas yang sesuai dengan teladan Rasulullah? Banyak saat ini orang-orang yang punya kecerdasan luar biasa tapi akhlaknya kurang, atau bahkan mereka berilmu tapi cenderung merendahkan orang lain dan sebagainya. Ini kan kalau kita cocokkan kembali dengan masa-masa kenabian ataupun dengan keteladan Rasulullah SAW, kayaknya agak jauh gitu. Bagaimana cara mengembalikan mengembalikan hal tersebut, Dokter? Ini kan PR besar sebenarnya bagi kita. Semakin majunya teknologi, ya kita mungkin akan semakin mundur akhlaknya. Dan mungkin seharusnya peringatan Maulid ini ya menjadi momentum. Betul. Baik, sedikit keluar ya dari pertanyaan itu. Saya coba ingin menjelaskan bahwa terkait dengan apa tadi akhlak itu ya, bahwa mengapa Rasulullah tadi diutus ya dengan membawa akhlak atau menjadi penyempurna akhlak yang mulia. Kemudian bagaimana kita harus bisa meneladaninya gitu ya, bagaimana Rasulullah bisa menjadi suri teladan buat kita, itu adalah bahwa kita bisa mendalami tidak hanya secara secara atau perihal yang nampak saja. Jadi kita bisa melihat Islam secara keseluruhan sebetulnya. Agama Islam secara keseluruhan itu memiliki ajaran yang sebetulnya sangat luar biasa gitu ya. Kalau kita lihat dari luang lingkup agama Islam sendiri, itu kata akhlak atau materi tentang akhlak atau ajaran tentang akhlak itu ada posisi paling atas. Yang paling dasar itu adalah keimanan. Dia adalah fondasi. Kemudian ibarat sebuah bangunan, iman adalah fondasi, maka konstruksinya itu adalah Islam. Fondasi kuat, konstruksinya kuat, kokoh dan bagus, itu belum lengkap kalau belum ada atapnya. Gedung kalau belum ada atapnya masih terbuka, itu berbagai kemungkinan masih bisa terjadi. Ya, hujan masuk, kemudian panas dapat dan lain sebagainya. Ya. Jadi kemungkinan pondasi iman kita bisa rusak
konstruksi bangunan kita juga bisa rusak. Tetapi harus ada satu penutupnya yang kalau bangunan itu disebut dengan atap. Yes. Nah, atap itulah adalah akhlak penyempurna dari bangunan tersebut. Bukan saja sebagai penyempurna bangunan, tetapi dia juga sebagai pelindung, pelindung dari iman dan Islam tadi, gitu ya. Nah, ini yang perlu dicatat bahwa kita harus memiliki 3 komponen itu, ya, 3 komponen itu. Yang kalau dalam hadis Nabi dikatakan iman, Islam, ihsan. Ya. Nah, ini masing-masing memiliki makna, kandungan yang sangat luas sebetulnya. Tidak hanya sekedar iman itu adalah keyakinan, kepercayaan, bukan. Kemudian Islam itu adalah ibadah syariat, bukan. Bukan itu saja. Kemudian ihsan itu bukan saja berkait dengan akhlak saja, tetapi seluruhnya aspek, termasuk di dalam nanti intinya adalah ikhlas, ya, yang dijadikan bekal untuk jumpa dengan Allah. Tentu itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat secara menyeluruh, gitu ya. Nah, lanjut setelah itu kita bagaimana caranya untuk tadi ya mengembalikan masyarakat yang katakanlah tadi sudah saya ungkap ya, mulai tergerus, ya, akhlak mulianya, karakternya sebagian masyarakat kita, bahkan secara realitas kita bisa saksikan di berbagai media, ya, dalam berita atau dalam surat kabar dan media informasi lainnya, ya. Tentu itu akan sangat membuat kita miris ya. Yang ya Allah, kok seperti ini ya zaman sekarang, zaman aku dulu tidak ada seperti ini, gitu ya. Ataupun kalau ada hanya kecil, tidak keras, kasar, atau kalau bahasa sekarang itu ada seperti anarkis, tindakan vandalis dan seterusnya yang membuat kita tuh akan bertanya, ya mungkin pertanyaan tidak hanya 1, 2, tapi 1000 pertanyaan. Mengapa masyarakatku atau mengapa temanku, mengapa bangsaku menjadi seperti ini, gitu ya. Nah, dari situ kita bisa melihat kita, terutama kalangan akademisi, itu tidak boleh tinggal diam. Ya, kita harus berupaya untuk ikut peduli minimal. Ya, punya empati bagaimana caranya melihat kondisi ini yang menjadi sebuah problem dalam realitas kehidupan, harus dicarikan solusinya agar mereka kembali ke apa yang dituntun atau diberikan atau dibimbing oleh Rasulullah, kan gitu. Bahkan ya, lagi-lagi karakter Rasulullah itu adalah pelajaran yang tidak pernah ada habis-habisnya untuk selalu diterapkan, gitu ya, diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Nah, upayanya tentu banyak. Ya, berbagai sarana, berbagai media, berbagai kesempatan, berbagai event dan momen itu kita bisa manfaatkan. Apalagi di era sekarang ini seluruhnya kayaknya sudah serba mudah, ya, sudah serba mudah. Untuk mengadakan literasi kita nggak perlu lagi harus misalnya mengumpulkan orang banyak, ya, dengan tabligh akbar dan sebagainya. Cukup kayak podcast seperti ini udah luar biasa, gitu ya. Tambah lagi nanti misalnya kita adakan literasi dengan memposting narasi-narasi yang bagus, ya. Nah, kemudian kita buat audio visual yang mendeskripsikan, oh ini adalah karakter Islam yang bersumber dari Rasulullah. Itu tuh banyak sekali. Nah, tapi lepas dari itu semua, yang paling utama, paling baik adalah bentuk keteladanan. Itu yang paling bagus. Di mana tampilkan, misalnya dia seorang akademisi, tampilkan sebagai akademisi yang bisa jadi teladan semua masyarakat. Dia seorang ulama, seorang ustadz, tampilkan sebagai ustadz yang bisa jadi teladan. Dia adalah seorang dokter, jadikan dokter yang teladan. Itu semuanya kalau masing-masing bisa menjalankan visi dan misi yang Rasulullah bawa, menyempurnakan akhlak mulia, saya pikir insya Allah bisa. Gitu ya. Sampai bahkan di tingkat bawah sekalipun, ya,
kita bisa tuntun mereka, bisa ajarkan mereka dengan keterbatasan ilmu, keterbatasan kesempatan, keterbatasan ruang lingkup. Ya, kita akan memaklumi kenapa mereka ya seperti itu. Ya. Tetapi nah kita sebagai orang yang memiliki kesempatan, memiliki ilmu, memiliki apalagi ruang lingkup yang lebih luas, maka kita yang bimbing mereka. Ya, dengan bentuk keteladanan. Apalagi punya media ya. Nah, apalagi punya media gitu kan. Mantap lah. Saya berpikir insya Allah ya, ke depan kalau kita bisa memiliki pemikiran seperti ini, kemudian pola pikir yang terstruktur, sistem yang mungkin dibangun dengan baik, saya pikir insya Allah bisa kok. Ya, bangsa ini akan bangkit. Ya, sedikit demi sedikit kita ubah ya. Jangan pernah pesimis ya, jangan pernah pesimis. Aduh, aku capek-capek, saya yakin nggak berhasil. Tidak ada kata seperti itu. Ya, kita coba sedikit-sedikit. Karena sesuatu yang besar pasti dimulai dari yang kecil, yang sedikit. Saya pikir itu. Baik, Masya Allah, ini sangat luar biasa ternyata. Tadi janjinya 10 menit, tapi ini ternyata lebih dari 10 menit. Nah, mungkin sebelum kita tutup, ada pesan untuk para pemirsa agar bagaimana kemudian kita benar-benar menjadi umat yang meneladani Rasulnya. Dokter. Baik, mungkin satu kata yang bisa kita terus tanamkan dalam diri dan juga kita aplikasikan adalah bahwa keteladanan itu satu hal yang sangat utama. Keteladanan dimulai dari diri sendiri. Ibda binafsik, dimulai dari diri sendiri. Tampilkan kita sebagai orang yang bisa menjadi teladan. Teladan dalam akhlak, teladan dalam sikap, teladan dalam perbuatan, bahkan ucapan pun kita harus bisa tampilkan kita sebagai orang yang teladan. Sangat sulit untuk diupayakan, tetapi perlahan namun pasti insya Allah kita bisa menjadi teladan. Demikian. Masya Allah, sangat luar biasa, Mas. Sangat luar biasa apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Syukron MA. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan kemudian dapat membangkitkan kita untuk selalu mencintai dan meneladani Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan ini momen yang tepat, itu momen peringatan Maulid yang dimana orang pro dan kontra. Tetap saja kita harus menunjukkan ekspresi kecintaan kita kepada Nabi kita dengan terus meneladani, utamanya pada akhlak yang mulia. Mudah-mudahan kita semua kelak memperoleh syafaatnya fid din wal dunya wal akhirah. Demikian podcast kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, tetap pantengin program acara kita Sering Sharing. Sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah.